Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Takaful Red Takaful B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alfir Azzahrani, yang kedua ada Muhammad Dafa Azril, yang ketiga ada Muhammad Ramaditya Putra Diva, dan yang keempat saya sendiri, Rifki Algadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Takaful Insurance dan juga resiko. Kemudian, selanjutnya terdapat outline dari presentasi yang akan kami sampaikan pada kali ini. Pertama, the need and importance of takaful insurance. Yang kedua, what is risk and need for protection. Yang ketiga, Islamic perspective on risk. Dan yang terakhir ada case analysis mengenai takaful insurance. Kemudian kita akan membahas yang pertama mengenai the need and importance of takaful insurance. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari takaful. Pengertian dari takaful sendiri berasal dari salah satu kata dalam bahasa Arab, yakni kafalah yang memiliki arti menjamin, mengamankan, dan atau bertanggung jawab kepada orang lain. Kemudian pengertian takaful secara harfiah, yakni takaful memiliki arti tanggung jawab bersama atau jaminan berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya terdapat konsep dasar takaful. Takaful memiliki 3 konsep dasar mutualitas yang diwujudkan dalam model asuransi takaful itu sendiri. Konsep dasar yang pertama adalah tolong-menolong, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab bersama, dan yang ketiga konsep dasar saling melindungi. Kemudian berikut ini terdapat gambar yang menunjukkan 3 konsep dasar takaful yang sudah saya sebutkan tadi. Di atas sini terdapat mutual responsibility, di bawah kanan terdapat mutual protection, dan di bawah sebelah kiri terdapat mutual help, yang menjadi satu kesatuan takaful insurance. Baik, kemudian takaful merupakan alternatif syariat Islam untuk asuransi konvensional, yang setiap anggotanya menyumbangkan sumber daya keuangan ke dalam suatu kumpulan dana, yakni dana tabaruk, berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. Prinsip yang pertama yaitu ta'awun, yang memiliki arti gotong royong. Yang kedua adalah prinsip tabaruk, yang memiliki arti tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, di mana dalam takaful insurance ini, setiap peserta atau anggota dari asuransi syariah tersebut berusaha untuk berbagi resiko atau tanggung jawab dan ataupun jaminan bersama. Kemudian yang terakhir ada kerangka kerja takaful yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum-hukum Islam, yang secara efektif mengelola risiko-risiko dalam berbagai aktivitas komersial serta keterlibatan sipil lainnya. Kemudian, seluruh hal yang sudah jelas dilarang dalam transaksi komersial dalam Islam pun tidak diterapkan pada asuransi takaful. Baik, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai what is risk and need for protection. Ya, aku udah Fazril di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari kawan aku. Di sini udah ada judulnya nih, What is risk? A need for protection. Apa itu resiko? Sebuah kebutuhan untuk perlindungan kah? Nah, di sini aku akan ngebahas apa itu resiko, asuransi dan kerjasama, dan tentunya ada jenis-jenis resiko nih. Oke, kita langsung aja masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh terkait resiko, kita harus tahu dulu nih apa itu resiko. Di sini tertulis, resiko adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diinginkan, yang diharapkan atau tidak diharapkan. Sebenarnya secara sederhana, definisi resiko adalah suatu kondisi yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu. Nah, dalam KBBI sendiri, itu resiko adalah
semua kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang bisa membuat perusahaan atau individu merugi. Oke, itu jadi terkait pengertian dari resiko. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada asuransi dan kerjasama. Sebelum kita masuk ke asuransi dan kerjasamanya itu, hubungannya apa? Kita harus tahu dulu nih, apa sih itu asuransi dan apa itu kerjasama. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer resiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Itu sebenarnya asuransi secara konvensional. Kalau dalam syariah, asuransi syariah itu dia tidak mengalihkan atau tidak mentransfer resiko ke orang, tetapi dia risk sharing. Resikonya itu dibagi-bagi ke banyak orang sehingga tidak ada yang dirugikan. Begitu. Selanjutnya ada kerjasama nih. Kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan. Tentunya kepentingan bersama ya. Nah, di sini tertulis nih, pembagian resiko melalui kerjasama itu dilakukan dengan penggunaan donasi yang dirancang untuk yang pertama menghilangkan elemen riba dan goror di takaful. Kemudian mengatasi masalah tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kebutuhan dasar terhadap orang lain. Nah, donasi digabung dengan kerangka kerja lain dari transaksi komersial syariah untuk menggantikan premi. Premi yang dibayar oleh pemegang polis dianggap sebagai sumbangan untuk membantu anggota yang menderita kerugian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ada jenis-jenis resiko nih. Tadi kita udah bahas terkait apa itu resiko, kemudian ada asuransi dan kerjasama. Kita biar lebih afdol lagi nih, kita bakal ngebahas jenis-jenis resiko. Ada apa aja sih jenis-jenis resiko itu? Sebenarnya secara gambaran besarnya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada berdasarkan asalnya. Sesuai namanya, ini tergantung asalnya dari mana. Kemudian, yang kedua, itu ada berdasarkan sifatnya. Nah, ini juga tergantung sifatnya bagaimana. Kita masuk aja dulu yang ke pertama nih. Yang pertama kan ada berdasarkan asalnya. Sesuai namanya, berdasarkan asalnya. Ini bisa dari luar atau dari dalamnya, dari pihak internalnya sendiri. Nah, kalau dari luar itu kita sebutnya exogenous atau eksternal. Nah, dari luar sendiri itu ada dua lagi nih jenisnya. Yang pertama, ada alami. Alami ini bencana alam. Seperti gempa, banjir, tsunami, kebakaran, dan sebagainya. Itu resiko eksternal. Kemudian ada resiko endogenous atau internal. Di sini tertulis nih, resiko bisnis normal. Resiko yang timbul dalam transaksi bisnis normal. Contohnya ada pasar, kredit, operasional, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke tipe resiko atau jenis resiko yang kedua nih, yaitu berdasarkan sifatnya. Contohnya itu, berdasarkan sifatnya ini ada yang murni atau spekulatif. Yang murni itu adalah resiko yang hanya terdapat dua kemungkinan. Apa aja sih kemungkinannya? Yang pertama, kehilangan atau tidak kehilangan. Itu aja. Cuman ada dua itu untuk resiko murni. Kemudian ada resiko spekulatif. Berbeda seperti resiko murni tadi yang cuman ada dua kemungkinan. Di sini resiko spekulatif itu ada tiga kemungkinan. Lebih banyak ya. Nah, apa aja sih tiga kemungkinan itu? Yang pertama, ada rugi, tidak berubah atau stagnan, dan ada untung. Nah, itulah terkait jenis-jenis resiko yang kita bahas pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai respon terhadap risiko. Dalam ilmu manajemen risiko modern, teknik untuk menangani risiko dikelompokkan menjadi dua cara utama, yaitu risk control dan risk financing. Risk control berfokus pada meminimalkan risiko kerugian yang dihadapi perusahaan dan mencakup teknik penghindaran dan pengurangan. Risk financing bekerja dengan cara mengatur ketersediaan dana untuk memenuhi kerugian yang timbul dari risiko yang tersisa
setelah penerapan teknik pengendalian risiko dan termasuk alat retensi dan transfer. Yang pertama adalah risk control. Secara umum, risk control terdiri dari teknik-teknik yang dirancang untuk meminimalkan dengan biaya seminimal mungkin risiko-risiko yang dihadapi organisasi. Metode pengendalian risiko mencakup risk avoidance dan berbagai pendekatan untuk mengurangi risiko melalui upaya pencegahan dan pengendalian kerugian. Risk avoidance secara teknis terjadi ketika keputusan yang dibuat mencegah bermunculnya risiko. Risiko dihindari ketika organisasi menolak untuk menerima risiko, bahkan untuk sesaat. Contoh klasik penghindaran risiko oleh perusahaan bisnis adalah keputusan untuk tidak memproduksi produk yang sangat berbahaya karena risiko yang melekat. Mengingat potensi klaim kewajiban yang mungkin terjadi jika konsumen dirugikan oleh suatu produk, beberapa perusahaan menilai bahwa risikonya tidak sebanding dengan potensi keuntungannya. Risk reduction selanjutnya. Risk reduction terdiri dari semua teknik yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau potensi keparahan kerugian yang terjadi. Sudah sewajarnya untuk membedakan antara upaya-upaya yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kerugian dan yang ditujukan untuk meminimalkan keparahan kerugian jika itu terjadi. Dan kedua upaya ini masing-masing disebut sebagai pencegahan kerugian dan pengendalian kerugian. Sesuai dengan peruntukannya, penekanan pencegahan kerugian adalah untuk mencegah terjadinya kerugian, yaitu pada pengontrolan frekuensi. Misalkan larangan merokok di area yang mudah terbakar merupakan tindakan pencegahan kerugian. Demikian pula, langkah-langkah untuk mengurangi jumlah cedera karyawan dengan memasang alat pelindung di sekitar mesin ditujukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Teknik pengurangan risiko lainnya berfokus pada pengurangan keparahan kerugian yang benar-benar terjadi, seperti pemasangan sistem sprinkler. Ini adalah langkah-langkah pengendalian kerugian. Metode lain untuk mengendalikan keparahan termasuk pemisahan atau penyebaran aset dan upaya penyelamatan. Penyebaran aset tidak akan mengurangi jumlah kebakaran atau ledakan yang mungkin terjadi, tetapi dapat membatasi potensi keparahan kerugian yang terjadi. Operasi penyelamatan setelah kerugian terjadi dapat meminimalkan biaya kerugian yang diakibatkan. Lalu ada risk financing. Berbeda dengan risk control, terdiri dari teknik-teknik yang berfokus pada pengaturan yang dirancang untuk menjamin ketersediaan dana untuk memenuhi kerugian yang terjadi. Pada dasarnya, pembiayaan risiko berbentuk retensi atau transfer. Semua risiko yang tidak dapat dihindari atau dikurangi harus, menurut definisi, dialihkan atau dipertahankan. Seringkali transfer dan retensi digunakan dalam kombinasi untuk risiko tertentu, dengan sebagian risiko dipertahankan dan sebagian dialihkan. Risk retention mungkin merupakan metode yang paling umum untuk menangani risiko. Individu seperti organisasi menghadapi risiko yang hampir tidak terbatas. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada yang mereka lakukan terhadap risiko-risiko itu. Risk retention bisa bersifat sadar atau tidak sadar, yaitu disengaja atau tidak disengaja. Karena risk retention adalah teknik manajemen risiko sisa atau default, setiap risiko yang tidak dihindari, dikurangi, atau dialihkan akan dipertahankan. Ini berarti bahwa ketika tidak ada yang dilakukan terhadap exposure tertentu, risiko tetap ada. Retensi yang tidak disengaja atau tidak disadari terjadi ketika risiko tidak dikenali. Individu atau organisasi tanpa disadari dan tidak sengaja menyimpan risiko kerugian yang timbul dari exposure tersebut. Retensi yang tidak disengaja juga dapat terjadi dalam kasus-kasus di mana risiko telah dikenali, tetapi ketika langkah-langkah yang dirancang untuk menghadapinya tidak diterapkan dengan benar. Contohnya, manajer risiko mengakui kerugian yang sehubungan dengan risiko tertentu dan bermaksud untuk mengalihkan risiko tersebut melalui asuransi
tetapi kemudian memperoleh polis asuransi yang tidak sepenuhnya menutupi kerugian, maka risiko tersebut dipertahankan. Risk retention yang tidak disengaja selalu tidak diinginkan, karena risiko tidak dirasakan. Manajer risiko tidak pernah diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan tentang hal itu secara rasional. Lalu yang terakhir adalah risk transfer, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pembelian kontrak asuransi tentu saja merupakan pendekatan utama untuk risk transfer. Dalam pertimbangan pembayaran tertentu atau premi oleh satu pihak, pihak kedua membuat kontrak untuk mengganti kerugian pihak pertama sampai batas tertentu untuk kerugian tertentu yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Contoh lain dari transfer risiko adalah proses lindung nilai, di mana seorang individu menjaga risiko perubahan harga dalam satu aset dengan membeli atau menjual aset lain yang harganya berubah ke arah yang tidak sesuai. Misalnya pasar berjangka telah dibuat untuk memungkinkan petani melindungi diri mereka sendiri dari perubahan hasil panen mereka antara menanam dan memanen. Petani menjual kontrak berjangka yang sebenarnya merupakan janji untuk memberikan dengan harga tetap di masa depan. Jika nilai panen petani menurun, nilai posisi petani di masa depan naik untuk mengimbangi kerugian. Risk transfer juga dapat berbentuk pengaturan kontrak seperti perjanjian tanpa kerugian, di mana satu individu mengasumsikan kemungkinan kerugian bagi orang lain. Misalnya, penyewa dapat setuju berdasarkan persyaratan sewa untuk membayar penilaian apapun terhadap pemilik yang timbul dari penggunaan tempat. Pengalihan risiko juga dapat melibatkan subkontrak kegiatan tertentu atau dapat berbentuk surety bond. Selanjutnya adalah insurable interest dan disqualified risks. Bunga yang dapat diasuransikan adalah jenis investasi yang melindungi apapun yang mengalami kerugian finansial. Seorang atau entitas memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam suatu barang, peristiwa atau tindakan ketika kerusakan atau kehilangan objek tersebut akan menyebabkan kerugian finansial atau kesulitan lainnya. Untuk memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, seorang atau badan akan mengambil polis asuransi yang melindungi orang, barang, atau peristiwa yang bersangkutan. Polis asuransi akan mengurangi risiko kerugian jika terjadi sesuatu pada aset, seperti rusak atau hilang. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah persyaratan penting untuk menerbitkan polis asuransi yang menjadikan entitas atau peristiwa itu sah dan dilindungi dari tindakan merugikan yang disengaja. Orang yang tidak mengalami kerugian finansial tidak memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Oleh karena itu, seseorang atau badan tidak dapat membeli polis asuransi untuk melindungi diri mereka sendiri jika mereka tidak benar-benar terkena risiko kerugian finansial. Kepentingan yang dapat diasuransikan secara khusus berlaku untuk orang atau entitas di mana ada asumsi yang masuk akal tentang umur panjang atau keberlanjutan, kecuali kejadian buruk yang tidak terduga. Kepentingan yang dapat diasuransikan mengasuransikan terhadap kemungkinan kerugian bagi orang atau badan ini. Misalnya sebuah perusahaan mungkin memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan pada CEO, dan tim sepak bola Amerika mungkin memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan pada seorang bintang atau quarterback waralaba. Lebih lanjut, sebuah bisnis mungkin memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan pada petugas C-suite, tapi tidak pada karyawan rata-rata. Bunga yang dapat diasuransikan juga diperlukan dalam asuransi jiwa. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi, ada kasus di mana orang telah membeli polis asuransi jiwa untuk kenalan lanjut usia hanya karena mereka mengharapkan kematian orang itu segera. Peraturan asuransi jiwa telah berkembang untuk mensyaratkan hubungan di mana pemilik polis akan menderita kerugian finansial jika tertanggung meninggal. Kesulitan mungkin termasuk anggota keluarga dekat, kerabat darah yang lebih jauh, mitra romantis, kreditur, dan rekan bisnis. Nilai nominal polis asuransi jiwa tidak boleh melebihi nilai kehidupan manusia tertanggung. Jika tidak, prinsip ganti rugi akan dilanggar dan menciptakan bahaya moral. Demikian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Alfira Azzahrani akan menjelaskan tentang Islamic Perspective on Risk dan juga Islamic Perspective on Takaful Insurance. Dalam Islam, semua muslim dihimbau untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
Namun, Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa setiap orang harus memiliki naluri mempertahankan diri dan berkewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan untuk mengelola ketidakpastian dan risiko. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 yang berbunyi, "Dan bertawakallah kamu seluruhnya kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman." Nah, jika kamu semua bergantung pada Allah dengan bertawakal, niscaya Allah akan memberimu rizki sebagaimana Dia memberikannya kepada burung-burung yang pergi terbang lapar di pagi hari dan kemudian mereka kembali dengan perut kenyang di saat senja. Lalu dari hadis Al-Tirmizi mengisahkan, suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat Badui meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Dan Nabi pun bertanya kepada Badui itu, "Mengapa Anda tidak mengikat unta Anda?" Lalu Badui itu pun menjawab, "Saya bertawakal kepada Allah." Lalu Nabi pun berkata, "Ikatlah untamu dulu, barulah bertawakal kepada Allah." Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan dulu, barulah bertawakal pada Allah. Itulah yang Nabi sarankan dari hadis Al-Tirmizi ini. Islam membedakan dengan jelas antara dua bentuk risiko yang berbeda. Yang pertama, risiko terkait dengan transaksi ekonomi. Dengan kata lain, aktivitas yang menciptakan nilai tambah atau kekayaan. Lalu yang kedua, risiko terkait dengan perjudian, yang memakan kekayaan dengan sia-sia dan tidak ada nilai atau kekayaan tambahan yang diciptakan. Lalu ada legitimate risk yang berasosiasi dengan value creation, dan juga forbidden risk yang berasosiasi dengan non-value creation. Selanjutnya ada 3 jenis resiko. Yang pertama adalah risiko esensial, risiko yang melekat pada semua bisnis, atau bisa kita bilang transaksi, hak atas keuntungan terkait dengan menanggung risiko, yaitu ada al-gunmi dan al-kharaj bil doman. Yang kedua, ada resiko yang dilarang, yaitu resiko dengan ketidakpastian yang berlebihan atau goror yang mengakibatkan penindasan atau ketidakadilan. Di sini bentuknya ada ketidakpastian yang dominan, juga ada instrumen derivatif. Oleh karena itu dilarang karena goror itu isinya adalah penipuan dan penipuan. Lalu yang ketiga adalah risiko yang diizinkan, yaitu hal-hal yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas, seperti operasional, likuiditas, dan lain-lain. Tiga kriteria utama apakah risiko dapat diterima atau tidak. Yang pertama, inevitability, yaitu risiko tidak dapat dipisahkan dari transaksi dan menciptakan value. Dalam Islam, memisahkan risiko dari transaksi malah akan menyebabkan menciptakan risiko yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua, degree of risk, yaitu kemungkinan gagal harus lebih rendah, harus sekecil-kecilnya dari kemungkinan kesuksesannya. Perjudian dilarang dalam Islam karena di situ kemungkinan gagalnya sangat besar, dan kita tahu juga judi itu banyak mudaratnya. Oleh karena itu sebaiknya kita hindari.
Lalu juga yang ketiga adalah degree of intentional, yaitu di mana seorang agent harus mengambil keputusan dengan dimotivasi oleh niat untuk keberhasilan dan menciptakan value, bukan berdasarkan kemungkinan gagalnya. Tentu saja yang harus dijadikan tolak ukurnya adalah niat keberhasilannya ya, bukan kemungkinan gagalnya. Lalu ada Islamic Perspective on Takaful Insurance. Hukum asuransi syariah atau yang kita kenal dengan takaful itu hukumnya adalah halal, sesuai dengan Quran, hadis, dan fatwa MUI. Asalkan benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini saya juga akan memberikan beberapa ringkasan pandangan MUI terhadap asuransi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu bentuk perlindungan. Di Fatwa MUI nomor 21 tahun 2021 menyatakan dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Ikhtiar atau usaha ini juga merupakan pengalaman dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Quran Surat An-Nisa. Ayat ini juga sekaligus menjawab pola pikir yang salah dari sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa bolehnya mengumpulkan dana untuk saling membantu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Asy'arin dikarenakan terjadi peristiwa terlebih dahulu. Lalu yang kedua, adanya unsur tolong-menolong. Semua ajaran agama yang ada pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam Fatwa MUI nomor 21 tahun 2021 juga menyebutkan di dalam asuransi syariat terdapat unsur tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Quran Surat Al-Maidah. Lalu yang ketiga, unsur kebaikan. Dalam setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabaru. Secara harfiah, tabaru dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturannya, jumlah dana kontribusi atau premi yang terkumpul yang disebut hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Lalu yang keempat, berbagi risiko dan keuntungan. Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke semua orang yang terlibat dalam investasi. Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama, karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil. Oke, selanjutnya kawan-kawan kita bakal ngebahas case analysis nih. Di sini ada case analisisnya juga. Analisis kasus. Kita cerita dulu ya. Di tengah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang sangat pesat ini, muncul konsep asuransi yang berlandaskan hukum-hukum syariat Islam dalam model usahanya tentunya.
Nah, konsep asuransi ini telah cukup banyak diteliti dan dipelajari oleh ahli ekonomi Islam dan ulama secara menyeluruh atau komprehensif. Konsep asuransi syariah ini disebut takaful. Nah, jadi asuransi syariah atau asuransi Islam itu adalah takaful, di mana ini berdasarkan pada prinsip mencari keuntungan yang halal melalui akad mudharabah dan tolong-menolong kepada sesama atau tabaruk. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah dan atau kerugian harta benda lainnya. Nah, kita lihat nih perkembangan dan pertumbuhan asuransi takaful di dunia tentunya ya. Yang pertama ini ada Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan. Ini pada tahun 1979. Dilanjutkan ada juga dari Arab nih, Islamic Arab Insurance CLTD tahun 1979 juga. Kemudian ada dari Geneva nih, Dar Al-Mal Al-Islami Geneva tahun 1983. Ada Takaful Islami Luxembourg nih, tahun 1983. Ini yang paling keren sih, dia Luxembourg, negara Eropa. Tapi ada Takaful Islamia, keren sih. Selanjutnya ada Takaful Islam Bahamas. Ini 1983. Ada Al-Takaful Al-Islami Bahrain 1983 juga. Selanjutnya ada Syarikat Takaful Malaysia. Ini 1984. Selanjutnya ada lagi nih dari Brunei, Syarikat Takaful Brunei Darussalam. Dan ada dari negara kita tercinta nih, walaupun agak telat daripada negara-negara sebelumnya, ada Asuransi Takaful Indonesia tahun 1993. Kita lihat kenapa tahunnya 1993. Oke. Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 sebagai holding company dari dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga 24 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum 2 Juni 1995. Hal ini dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi takaful. Yang pertama, takaful umum. Takaful umum ini meliputi perlindungan terhadap bencana atau kecelakaan atas harta benda dimiliki peserta asuransi. Lalu yang kedua ada takaful keluarga. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, takaful berencana atau dana investasi, takaful dana haji, takaful pendidikan atau dana siswa. Yang kedua, itu adalah takaful tanpa ada unsur tabungan, meliputi takaful berjangka, takaful majelis taklim, takaful khairat keluarga, takaful pembiayaan, takaful kecelakaan diri, takaful wisata dan perjalanan, takaful kecelakaan siswa, dan takaful perjalanan haji dan umroh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful. Premi dengan unsur tabungan. Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut, yaitu perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Ada juga rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma atau sekedar untuk tujuan membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut, yaitu peserta meninggal dunia, perjanjian berakhir jika ada kelebihan surplus dana. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dibagikan
menurut sistem bagi hasil, yaitu al-mudharabah, yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Premi tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus atau kumpulan dana. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi, yaitu klaim dari dan premi reasuransi. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil al-mudharabah, yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan. Selanjutnya adalah prospek asuransi takaful di Indonesia. Asuransi takaful adalah asuransi yang di dalamnya terdapat kekhususan operasional. Kekhususan sistem operasi asuransi takaful terletak pada dua bidang, yaitu adanya arahan terhadap investasi dari dana yang terkumpul ke sektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang kedua, adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi atau tertanggung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya bagian terakhir dari analisis kasus mengenai kontribusi asuransi syariah atau asuransi takaful pada dunia perasuransian di Indonesia adalah prospek dari asuransi takaful di Indonesia itu sendiri. Setelah sebelumnya dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai perkembangan dari asuransi takaful di Indonesia, kemudian jenis-jenis dari asuransi takaful itu sendiri, dan juga mekanisme usaha atau mekanisme kerja dari asuransi takaful, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai prospek dari asuransi takaful di Indonesia. Industri asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Faktor mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan alasan utama industri asuransi syariah dapat berkembang pesat di Indonesia. Faktor lainnya, seperti belakangan ini dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh tujuan dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS tersebut, yakni untuk melakukan pengembangan dan juga perluasan usaha syariah melalui pembentukan pusat-pusat inkubasi pengusaha syariah di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Namun, untuk dapat berkembang secara pesat dan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat menjadi hambatan atau penghalang bagi asuransi syariah atau asuransi takaful dalam memperluas jangkauannya di Indonesia. Faktor-faktor penghambat atau penghalang tersebut diantaranya asuransi sebagai berikut. Yang pertama, karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya asuransi. Di Indonesia sendiri, asuransi masih sangat awam keberadaannya di masyarakat. Hal ini berdasarkan data dari Bank Dunia, tercatat Indonesia berada di level 2,92% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan penetrasi asuransi di Republik Indonesia bahkan lebih rendah daripada negara-negara tetangga di ASEAN, seperti lebih rendah daripada di Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Kemudian, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019 mencatat bahwa tingkat literasi dan inklusi masyarakat di Indonesia terhadap jasa asuransi hanya masing-masing sebesar 19,4% dan 13,15%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat literasi dan tingkat inklusi masyarakat Indonesia akan jasa asuransi masih cukup rendah. Kemudian faktor penghambat yang kedua adalah masih cukup banyaknya produk asuransi konvensional. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi asuransi syariah karena masyarakat memiliki lebih banyak
pilihan akan produk-produk asuransi dari asuransi konvensional tersebut. Kemudian faktor penghambat yang ketiga, yakni masih sedikit produk asuransi syariah yang dapat menjangkau calon-calon pesertanya dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Kemudian yang terakhir, yakni masih rendahnya aksesibilitas dan juga distribusi produk asuransi syariah di masyarakat, terutama di daerah-daerah bukan perkotaan. Karena hingga saat ini, aksesibilitas dan juga distribusi dari produk-produk asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, masih hanya terbatas di wilayah sekitar perkotaan saja. Dengan begitu, untuk meminimalisasi dari adanya faktor-faktor penghambat atau penghalang bagi asuransi takaful atau asuransi syariah untuk memperluas jangkauannya di Indonesia, perlu dilakukan beberapa hal oleh pihak-pihak terkait dalam jasa asuransi. Seperti perlu adanya publikasi yang lebih masif lagi terkait dengan produk-produk dari asuransi takaful itu sendiri. Tujuannya adalah guna memperluas jangkauan masyarakat mengenai keberadaan dari asuransi syariah itu sendiri. Selain itu, diperlukan juga adanya gerakan literasi keuangan, terutama dalam lingkup asuransi syariah, agar dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya asuransi, terutama produk-produk asuransi syariah, dan juga manfaat-manfaat dari asuransi syariah itu sendiri. Sebetulnya hingga saat ini sudah cukup banyak dilaksanakan gerakan-gerakan literasi keuangan, terutama dalam lingkup asuransi syariah. Hanya saja jangkauan atau cakupan dari masyarakatnya itu belum terlalu banyak, belum memenuhi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya dan juga teman-teman saya ingin memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan penggunaan kata dalam pemaparan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan kami.